Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku bersama aku Miska lagi. Di video hari ini aku mau menjelaskan apa sih itu kalori dan apa itu kalori kebutuhan. Sebenarnya ini sudah sering banget aku jelasin di video-video aku yang lain, cuman aku rencana untuk membuat video ini supaya aku bisa menjelaskan lebih detail. Kalori ini adalah sumber energi yang kita dapat dari makanan. Semua jenis makanan, mau mereka cenderung lebih banyak di lemak, protein, karbohidrat, atau bahkan gula, mereka semua mempunyai kalori. Jadi kita butuh sumber energi ini supaya kita tetap bisa hidup dan berfungsi. Nah, otak kita, otot kita, dan semua sel-sel di badan kita membutuhi energi ini tetap berfungsi dengan baik. Jadi itu sangat penting buat kita untuk mencukupi badan kita dengan energi dan nutrisi yang benar. Bila kalau kita kekurangan nutrisi dan energi yang pas, kita mungkin bisa berasa lebih cepat capek, lebih cepat kurang konsentrasi, atau jadi lebih cepat lelah, atau bahkan kehilangan massa otot. Jadi itu sangat penting buat kita mencukupi badan kita dengan energi dan nutrisi yang pas. Nah, sumber energi yang berbeda-beda, mereka mempunyai kalori yang berbeda. Nah, dari protein itu 1 gram adalah 4 kalori, terus karbohidrat 1 gram adalah 4 kalori juga, dan yang terakhir lemak di 1 gram adalah 9 kalori. Nah, di semua makanan yang kalian beli di luar itu pasti ada catatan kandungan nutrisinya. Coba kalian pas lagi beli snack atau makanan yang ada di packaging, coba kalian lihat di samping, di belakangnya atau di atas atau di bawahnya, biasa tuh ada catatan kandungan nutrisi lengkapnya, dari makronutriennya sampai mikronutriennya. Jadi biasa tuh ketara mereka per berapa gram, karbonya sekian, proteinnya sekian, dan lemaknya sekian, serta vitaminnya sekian. Nah, kalian bisa cek. Nah, tapi kalau misalnya makanan fresh yang seperti daging, sayuran, buah-buahan, biasa kan nggak ada kandungannya. Nah, kalian bisa cek langsung di Google, atau kalian bisa download aplikasi MyFitnessPal atau Fat Secret. Di situ kalian tinggal masukin, misalnya kalian makan dada ayam 100 gram. Nah, di situ dia bakal kasih tahu kalian per 100 gram dada ayam proteinnya berapa, lemaknya berapa, karbonya berapa, serta kalorinya juga. Nah, jadi gampang banget untuk cari tahu kalori makanan apa aja. Nah, sekarang aku mau bahas kebutuhan kalori. Pasti semua orang mempunyai kebutuhan kalori yang berbeda, secara semua orang mempunyai aktivitas yang berbeda-beda dong. Coba bayangin seseorang yang kerja di lapangan dan sangat aktif dibanding sama seseorang yang duduk di kantoran dan kurang aktif. Pasti orang yang kerja di lapangan sangat aktif membutuhkan kalori yang lebih banyak dibanding orang yang kerja di kantoran dong. Nah, gimana sih cara kita tahu kebutuhan kalorinya? Aku sendiri suka cara yang lebih praktis, yaitu langsung ke Google dan ketik www.tdeekalkulator.net. Di situ kalian tinggal isi data yang mereka minta, terus mereka akan kasih tahu kalian kalori kebutuhan kalian yang kalian butuh. Atau kalau misalnya kalian mau pakai cara manual, di screen sini aku akan tulis Mifflin St. Jeor Method. Kalian tinggal di screenshot atau dicatat. Nah, kalian boleh pakai formula ini juga. Nah, tentu cara ini tidak 100% akurat, tapi daripada nggak ada garis dasar awal sama sekali kan. Nah, setelah kalian dapat kalori kebutuhan kalian, maupun dari digital atau manual, aku mau kalian coba untuk trial and error. Apa sih itu trial and error? Jadi misalnya, kalau misalnya dia bilang kalian butuh kalori 2000 untuk jaga stabil berat badan kalian. Kalian secara konsisten selama 2 minggu makan 2000 kalori setiap harinya, dan coba lihat kalian berat badannya naik apa enggak. Kalau berat badan kalian tidak naik, itu berarti kalori kebutuhan yang pas. Tapi kalau misalnya berat badan kalian naik selama kalian secara konsisten makan 2000 kalori itu, berarti itu adalah kalori kelebihan dari kebutuhan kalian. Jadi kalian harus coba turunin lagi, misalnya ke 1800, dan coba lagi selama 2 minggu. Itu adalah maksud aku trial and error.
Nah, ini adalah tips tambahan untuk kalian. Dari Official Dietary Reference Intake yang dipublish oleh National Academy of Science, Engineering, and Medicine, mereka merekomendasikan seorang dewasa untuk intake karbohidrat dari 45-60%, lemak dari 20-25%, dan protein dari 10-35%. Tapi kalau untuk seorang anak kecil, anak-anak, mereka direkomendasi untuk ambil lemak yang lebih tinggi, 25% sampai 40%, dan tidak lebih dari 25% dari gula. Satu lagi notes tambahan untuk kalian yang mau menurunkan berat badan dari diet. McDaniel pernah bilang kalau misalnya untuk seorang laki-laki tidak disarankan untuk konsumsi kalori kurang dari 1.500, dan untuk seorang perempuan tidak disarankan kurang dari 1.200 karena mau menjaga makro dan mikronutrien yang tetap cukup untuk badan. Nah, makro dan mikronutrien ini aku pernah bahas di video aku yang lain, dan gimana cara atur makros aku akan taruh linknya di bawah, jadi jangan lupa dicek ya. Nah, jadi itu dia hari ini video seputar kalori dan kalori kebutuhan. Jadi seperti biasa, kalau misalnya kalian ada pertanyaan apa lagi, silahkan tanya di bawah, atau mungkin DM aku di Instagram, atau cek tips-tips di Instagram aku, dan ikut question and answer di Instagram aku. Nah, kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa di like sama subscribe. Kalau misalnya kalian pengen video apa lagi ke depannya, silahkan komen di bawah seperti biasa. Oke guys, see you guys in the next video.